usia lu tua gini Ingat ya, oke loh. ingat. ya. Bisa kita next. Next. Siapa? Oh, ada yang mau tanya? Enggak. Kak Giri. Giri. Oke, Kak Giri. Kalau Kak Giri IQ-nya ada 109, yaitu ada di kategori rata-rata. Oh, sama Untuk kayak yang bocah. paling optimal ada di subtes WU. WU itu imajinasi membayangkan 3 dimensi. Ngaloy. Ngadu-ngadu kita ngadu. Untuk yang kurang Gimana, optimal ada di subtes RA, yaitu pemecahan hitungan praktis. Oke, kayak gitu ya. Untuk IQ-nya ada di kategori rata-rata, seusianya Kak Giri. Berarti sama kan ya? Rata-rata ya, cuman kan memang beda skornya aja. Cuma satu gue. Sama tapi masuk. Tapi masuk. Enggak, 91 ke 109 Pak. Sama kan? Enggak ada. Kategorinya sama. Sama. Maksudnya penempatan. Iya, kategorinya sama. Maksudnya kalau di levelin saya sama kan sama dia. Enggak ada kayak gini kan? Enggak ada kan? Karena skornya berbeda, tentunya pasti berbeda gitu kan. Bro. Tapi untuk kategorinya secara keseluruhan sama, ada di kategori rata-rata, cuma skornya beda gitu. Saya ulang sendiri deh, boleh nggak ulang sendiri? Buat bagusin. Oke, bisa kita next berarti ya. Nah, untuk Kak Ibon, IQ-nya ada di 91 atau kategori rata-rata, dan yang paling optimal ada di subtes ME. ME itu berkaitan dengan atensi, konsentrasi, dan memori. Yang menghafal tadi berarti kakak paling oke. Dia kalau duit hafal ya cepet deh. Oke. 91. Nah, satu. Sama-sama tolol goblok. Enggak, Kak itu termasuk kategori rata-rata ya, rata-rata seusianya. Selevel kan berarti kan? Ada di kategori yang sama tapi skor berbeda. Oke, kita lanjut. Oke. Kak Jod ya. Untuk Kak Jod IQ-nya ada di 97, yaitu kategorinya rata-rata. Subtes yang paling optimal adalah ZR, yaitu fleksibilitas berpikir. Dan yang paling kurang optimal ada di FA. FA itu imajinasi membayangkan 2 dimensi. Ya. 2 dimensi mah gue jago. Oke, untuk kategori 97 adalah kategori rata-rata di seusianya. Oke, bisa kita lanjut. Siapa nih? Oke, Kak Niko. Iya, soalnya tadi diskusi nggak? Sempat diskusi nggak? Nggak. Nggak ya. Untuk Kak Niko, IQ-nya ada di skor 97 dengan kategori rata-rata. Untuk subtes yang paling optimal ada di ZR, yaitu fleksibilitas berpikir, gitu ya. Untuk yang kurang optimal ada di RA, yaitu hitungan praktis. IQ-nya kategori rata-rata di seusianya. Anjing lu. Oke, bisa kita next. Oke, ini ini untuk Bang Arab ya. Bang Arab ada di skor 85, yang dimana kategorinya ada di bawah rata-rata. Tapi kita bisa lihat ya, di sini Bang Arab paling optimal ada di subtes WA, yaitu kecepatan memahami inti verbal. Gitu. Nah kalau Bang Arab itu yang kurang optimal itu ada di subtes FA atau imajinasi membayangkan 2 dimensi kayak gitu. Untuk di kategori untuk di usianya Bang Arab, kategori IQ-nya beliau ada di bawah rata-rata. Gak apa-apa, itu kan tadi kita bisa melihat di sini ada subtes atau ada kemampuan yang optimal, ada di skor 111, yang dimana 111 itu masuk di kategori di atas rata-rata kemampuannya Bang Arab. Di dalam WA itu adalah kecepatan memahami inti verbal. Jadi Bang Arab mungkin secara verbal itu baik, gitu ya, sangat baik di atas rata-rata seperti itu. Apa ya? Oke. Mantap nih. Lumayan loh. Oke, di sini ada KTP, IQ-nya ada di 104 dengan kategori rata-rata. Yang paling optimal itu ada di subtes WA dan juga WU. WA itu berkaitan dengan inti verbal dan WU adalah membayangkan 3 dimensi. Kayak gitu. Yang kurang optimal ternyata di sini hampir sama rata ya, nggak ada yang di bawah 90 gitu ya. Jadi untuk setiap subtes atau fungsi-fungsi yang diukur dari tes tadi, KTP ini memang ada di kategori rata-rata semua kayak gitu. Tinggi nih, Pak, tinggi nih. 140. Oke, kita next. Oke, ini Kak Yuka. Wih, cok paling tinggi lu. Oke, Kak Yuka, IQ-nya ada di
skor 109 dengan kategori rata-rata. Yang paling optimal itu ada di subtes ZR, yaitu fleksibilitas berpikir. Dan di sini rata-rata dari semua fungsi atau semua kemampuan yang diukur tadi pada saat tes, Kayuka emang ada di kategori yang rata-rata, di atas rata-rata sampai rata-rata gitu ya. Udah. Dadah.